Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Oke, semoga kalian semua tetap sehat, ya, semangat, ya, agar kita dapat melanjutkan belajar kita dengan baik. Baik anak-anakku semuanya, kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran IPS. Kita akan mempelajari aktivitas ekonomi, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, semua manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, agar tetap berlangsung hidupnya dengan baik. Maka manusia perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas ekonomi, ya, atau kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini kita akan bahas tentang pengertian aktivitas ekonomi, kemudian kita juga akan membahas tentang aktivitas atau kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Ya, langsung saja kita mulai, ya, dari pengertian aktivitas ekonomi. Ya, perhatikan gambar itu adalah gambar sebuah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Itu ada pasar terapung. Nah, di pasar itu terjadi proses jual beli berbagai macam barang, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, jadi dari ilustrasi tersebut, pengertian dari aktivitas ekonomi adalah kegiatan manusia, ya, mengolah SDA, sumber daya alam, untuk menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ya. Jadi aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi, ya, itu adalah kegiatan manusia memanfaatkan, mengolah sumber daya alam yang ada di sekitarnya, ya, diolah menjadi barang ataupun jasa, yang mana hasil dari pengolahan sumber daya alam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi kebutuhan sehari-hari manusia itu diperoleh dari mengolah sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Lanjut, sekarang kita akan membahas aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi apa saja yang ada di masyarakat itu. Nah, aktivitas atau kegiatan ekonomi yang pertama adalah kegiatan produksi, ya, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi terdiri atas dua hal, ya. Yang pertama adalah kegiatan produksi yang menghasilkan barang, ya. Contoh, ya, petani menanam padi, ya. Dari pengertian produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini yang pertama adalah kegiatan produksi yang menghasilkan barang. Misalnya petani menanam padi. Petani menanam padi, maka itu termasuk proses produksi, karena dari hasil menanam padi akan diperoleh barang berupa padi yang kemudian diproses
menjadi beras. Nah, dari beras dapat diolah menjadi berbagai macam barang ya. Bisa menjadi tepung, bisa diolah menjadi nasi dan sebagainya. Itu adalah barang yang dihasilkan oleh petani, misalnya padi. Kalau menanam jagung berarti menghasilkan jagung dan lain sebagainya. Menanam pisang juga menghasilkan pisang. Nah, itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Kemudian perajin membuat kursi. Ya, seorang perajin membuat kursi dari kayu ataupun rotan. Ya. Nah, dari hasil kerajinan itu akan terbentuk, akan dia peroleh barang ya, akan menghasilkan barang berupa kursi, meja dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh kegiatan produksi yang menghasilkan barang. Masih banyak contoh yang lainnya, bisa kita cari dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita amati ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan produksi yang menghasilkan jasa. Jadi kegiatan produksi tidak hanya menghasilkan barang, akan tetapi kegiatan produksi juga dapat menghasilkan jasa. Contoh, ya, dokter mengobati pasien. Ya, dokter mengobati pasien. Di sini dokter tidak menghasilkan barang, akan tetapi memberikan jasa pengobatan terhadap pasiennya. Nah, ini yang dimaksud dengan kegiatan yang menghasilkan jasa. Kemudian guru mengajar di sekolah. Ya, guru mengajar siswanya di sekolah. Nah, ini juga contoh kegiatan produksi yang menghasilkan jasa. Itu jasa berupa layanan pendidikan terhadap siswa ya, mengajar siswa, memberikan pelayanan pengajaran materi terhadap siswanya. Nah, ini hasilnya bukan berbentuk barang, akan tetapi berupa jasa pelayanan transfer ilmu terhadap siswanya. Dan masih banyak lagi contoh kegiatan produksi yang menghasilkan jasa. Oke, dari sini cukup ilustrasi tentang produksi. Kita lanjutkan aktivitas ekonomi berikutnya. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Pelaku atau orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Contoh dari kegiatan distribusi misalnya pedagang sayur ya menjual sayuran di pasar. Nah, di sini pedagang sayur mendistribusikan hasil pertanian berupa sayuran yang diperoleh dari kebun, kemudian dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, berarti pedagang tersebut telah melakukan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari pertanian berupa sayuran ya, dari produsennya, dari petani ke konsumennya, yaitu para pembeli di pasar. Jadi pedagang sayur yang menjual sayuran di pasar termasuk kegiatan distribusi ya. Contoh yang kedua, tukang pos mengantarkan surat dan paket dari rumah ke rumah. Nah, kalau yang pertama tadi pedagang sayur menjual sayuran, dia berarti menyalurkan barang ya, dari produsennya. Yang dihasilkan produsen adalah barang, kemudian disalurkan atau disampaikan ke konsumen di pasar. Yang kedua ini tukang pos. Tukang pos mengantarkan surat dan paket dari rumah ke rumah. Ini
tukang pos memberikan pelayanan ya, berupa jasa pengiriman, jasa penghantaran surat dan paket dari rumah ke rumah. Ini juga termasuk kegiatan distribusi. Nah, ini adalah distribusi yang berupa pelayanan jasa, yaitu jasa mengantarkan paket atau surat. Oke, selanjutnya kegiatan atau aktivitas ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Ya, konsumsi adalah kegiatan memakai barang atau jasa hasil produksi. Pelaku atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh daripada kegiatan konsumsi yang pertama, ya, seorang ibu membeli sembako di warung, ya, membeli kebutuhan pokok di warung. Nah, berarti seorang ibu tersebut memakai barang atau jasa hasil, kalau membeli sembako berarti memakai barang hasil produksi, misalnya membeli beras, gula, minyak goreng dan sebagainya. Nah, dengan begitu seorang ibu tersebut akan memakai barang hasil produksi, ya, beras berarti itu adalah barang hasil produksi pertanian, dan misalnya beras, minyak goreng, ya, itu juga barang hasil pertanian awalnya, barang hasil produksi untuk kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini adalah kegiatan konsumsi, ya, kegiatan pemakaian barang hasil produksi. Yang kedua contohnya adalah pasien berobat ke dokter. Nah, pasien berobat ke dokter ini adalah kegiatan memakai jasa, ya. Pasien butuh pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan dari dokter. Nah, ini adalah bentuk konsumsi dalam hal memakai jasa. Ya, jasa yang diberikan oleh dokter dipakai oleh pasien, ya, dalam rangka memeriksakan kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan bahas aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan SDA, sumber daya alam. Ini meliputi yang pertama wilayah daratan. Apa saja yang kegiatan ekonomi di wilayah daratan yang bisa dilakukan atau aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan di wilayah daratan, yang pertama adalah memanfaatkan SDA hasil peternakan. Misalnya daging sapi digunakan untuk makanan, kulit sapi untuk pakaian, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh pemanfaatan SDA hasil peternakan. Misalnya telur untuk makanan juga dan sebagainya. Yang kedua, memanfaatkan SDA hasil pertanian dan perkebunan. Contohnya sayuran dan buah-buahan digunakan untuk bahan makanan. Kemudian karet untuk bahan industri. Kopi, nah, misalnya juga untuk bahan minuman dan sebagainya. Lanjut, memanfaatkan SDA hasil hutan, bisa berupa kayu, rotan, damar. Contohnya kayu jati digunakan untuk pembuatan mebel, kemudian getah damar untuk bahan kosmetik,
Nah, dan masih banyak lagi hasil hutan yang bisa dimanfaatkan. Kemudian pemanfaatan atau aktivitas ekonomi dalam memanfaatkan SDA yang kedua adalah di wilayah perairan. Perairan di sini meliputi perairan air tawar dan perairan laut. Yang pertama, memanfaatkan SDA perairan air tawar. Nah, contohnya adalah ikan air tawar digunakan untuk makanan, untuk bahan makanan. Kemudian aliran sungai bisa digunakan sebagai jalur transportasi. Kemudian misalnya air terjun bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Dan masih banyak lagi contoh pemanfaatan yang lainnya untuk SDA perairan air tawar. Yang kedua itu memanfaatkan SDA hasil laut. Contoh ikan laut adalah sebagai sumber makanan, untuk bahan makanan. Kemudian ada contoh lain yaitu mutiara gunakan untuk perhiasan. Dan masih banyak lagi sumber daya alam hasil laut lainnya yang dapat dimanfaatkan. Nah, demikian pembahasan singkat kali ini tentang aktivitas ekonomi yang mana ini perlu kita ketahui, kita pahami ya, agar kita dapat memenuhi ya kebutuhan hidup kita sehari-hari dengan baik. Oke, demikian penjelasan singkat kali ini, semoga mendapatkan manfaat. Nah, kita dapat memanfaatkan, dapat menarik manfaat dari apa yang kita pelajari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.